bisa berjemur kayak di Bali, bro. Tapi kalau nggak ada yang nemenin, gue percuma. Masa gue lagi yang nemenin? Nah. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di mana, teman-teman? Kita lagi ada di Citra Lake Suites. Nah, kenapa sih apartemen ini kita pilih buat jadi sajian buat teman-teman? Karena apartemen ini unik, teman-teman. Ini adalah apartemen yang diklaim sama mereka apartemen dengan kawasan green yang paling besar di Jakarta nih. Makanya nih hari ini gue pakai baju Stay Green. Nah, ya kan? Karena ini adalah apartemen yang punya kawasan 7 hektar yang dibangun cuma 1 hektar, teman-teman. 6 hektar sisanya itu dijadiin hijau kayak gini. Makanya teman-teman bisa lihat ini adalah danau nih, teman-teman. Ini danau kecilnya, nanti ada danau yang besarnya lagi. Itulah yang ngebikin kita tertarik untuk datang ke sini. Apalagi yang bikin kita tertarik, ini ada 250 unit, teman-teman. Dan udah laku 200. Sisa tinggal 50 lagi. Berarti ini adalah apartemen yang banyak peminatnya. Dengan kayak gitu bisa ngasih teman-teman satu gambaran tentang kayak apa sih apartemen yang laku keras nih, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat kalau di depan itu kan kalau kase Pak Ciputra ya, selalu ada kuda-kuda. Nomor 2 kase dia itu adalah ini nih, teman-teman. Ini patung ini terinspirasi dari pelukis favoritnya Pak Ciputra, yaitu Hendra Gunawan nih, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat nih patung yang mulutnya bentuknya kayak gini-gini, itu adalah ciri khasnya dari pelukis Hendra Gunawan yang kolektor paling besar ya adalah si Pak Ciputra. Yuk sekarang kita mau lihat jalan-jalan ke sini ada apaan aja di apartemen ini sebelum kita masuk ke show unitnya. Nah ini teman-teman kan, kalau kita milih satu apartemen yang laku keras itu, apalagi buatannya Ciputra, Citra Lake Suites ini, teman-teman bisa lihat nih, begitu banyak ada sculpture. Nah ini sama lagi, ini patung ini terinspirasi dari Hendra Gunawan. Ini adalah satu ciri khasnya nih, teman-teman. Itu yang ngebikin apartemen ini tuh banyak diminatin orang, teman-teman, karena banyak banget sculpture yang tingkat nilai seninya tuh tinggi banget. Jadi ngebikin kita penghuni di sini itu akan betah dan bangga bisa punya apartemen di sini. Nah, konsep dari apartemen ini adalah green nih, teman-teman. Jadi di lorong-lorongnya ini teman-teman bisa lihat ini masih ada satu tempat buat space tanaman nih. Dan kalau teman-teman lihat di sini nih, yuk kita masuk ke liftnya. Liftnya itu ada kacanya, teman-teman. Jadi kita bener-bener gak gunain lampu lagi buat si lift ini. Inilah konsep green yang sebenar-benarnya dari sebuah apartemen. Nah, teman-teman bisa lihat apartemen ini itu ada sky gardennya. Dan ini ada di lantai berapa? Ada di lantai 2, 7, sama 11. Sky garden ini bisa digunakan sama penghuni untuk ngeliat-ngeliat view-nya nih. View-nya keren banget ya. Sampai sana tuh teman-teman bisa lihat itu ada danau yang besar banget dan ini ada danau yang kecil ini. Ngebikin kita betah banget untuk tinggal di apartemen ini. Nah, kita sekarang udah masuk ke dalam show unitnya nih, teman-teman. Di sini ada tulisan utamakan safety, berpakaian sopan, dilarang merokok, dilarang pekerjaan bau menyengat dan dilarang gaduh. Wih, mantap. Jadi kalau misalnya sekarang udah ada begitu tulisannya, bisa temen bayangin kalau ini pengerjaannya pasti rapi banget nih. Oke, begitu kita masuk nih teman-teman, apa yang kita lihat langsung adalah dapur. Nah, dapurnya ini pakai marmer. Abis itu yang kerennya apa? Di sini dia pakai HPL. Jadi HPL itu tuh bisa loh melengkung kayak gini. Tapi ini pengerjaannya mesti hati-hati ya teman-teman ya.
Nah ini itu adalah HPL motif fabrik nih teman-teman. HPL itu banyak banget motifnya. Bisa yang motif kayak gini nih. Ini motif fabrik. Ini adalah salah satu desain kesukaannya si Doi. Kenapa Doi lu suka begini Doi? Karena nggak ada sudut tajam. Karena nggak ada sudut tajam? Yes. Emang kenapa? Senggol-senggol, lebih fleksibel aja. Lebih fleksibel ya. Jadi kalau ini mungkin cocok buat teman-teman yang punya anak kecil kali. Jadi nggak ada sudut-sudut tajam ya. Jadi nggak berbahaya nih teman-teman. Bagus loh modelnya. Oke, nah ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini tuh marmernya itu juga diputer begitu. Tapi teman-teman perbedaannya apa? Marmer ini sedikit lebih besar dari bawahnya. Nah jadi teman-teman bisa lihat nih. Ini ada sedikit nih. Cuman segini bedanya. Lebih lebar daripada si bagian bawahnya. Itu yang paling bagus sih menurut gua teman-teman. Kenapa? Karena bentuknya jadi lebih cantik nih, sama kayak gini. Jadi kalau kita naruh marmer itu, dia ada lebihnya sedikit nih, setengah senti kurang lebih. Ya paling banyak 1 senti kali ya, bagus ya. Gitu. Karena kalau misalnya di rata-rata doang itu, apa yang terjadi teman-teman? Kalau kita lagi kayak gini nih, gitu ya. Gitu misalnya gitu tangan kita kotor nih, gitu kan, habis masak gitu, berantakan kayak dia nih masaknya gitu kan. Wah gitu, aksi-aksi segala macem. Habis itu dia meper-meper begini. Dia begini-begini tuh yang kena marmernya bisa dibersihin. Tapi kalau misalnya ini rata, jadinya ini masih kena di bagian sininya dan HPL-nya jadi cepet kotor nih teman-teman. Nah ini pakai Modena yang sederhana aja, Modena 2 tungku dan di atasnya itu, nah ini gue suka nih. Ini adalah cooker hood teman-teman. Cooker hoodnya itu dibikin rata nih. Bagus ya. Jadi kesannya cooker hood ini adalah bagian dari kabinet ini, bukan sesuatu yang ditambahin. Nah inilah teman-teman. Cara bukanya itu adalah begini. Habis itu dia baru nyala. Jadi cara nyalain cooker hood kayak gini tuh tinggal ditarik aja. Dan ini tuh bener-bener rata. Jadi kesannya yang tuh gue bilang, ini bener-bener nyatu sama si kabinet ini. Teman-teman tahu lah kalau misalnya kita beli yang model standar itu, dia akan kelihatan seperti tambahan. Nah kalau ini bener-bener kelihatan kayak satu kesatuan. Nah teman-teman bisa lihat di sebelah sininya langsung ketemu sama kulkas dari depan pintu. Tuh. Nah kulkasnya juga ukurannya cukup oke untuk apartemen kayak begini. Dan di atasnya itu masih ada satu space untuk naruh kabinet nih teman-teman. Bagus ya. Nah yang kerennya lagi adalah ini teman-teman. Jadi seperti yang selalu gue bilang di video-video sebelumnya, HPL itu di sininya fabric, di dalamnya itu beda lagi. Dia pakai HPL motif kayu nih teman-teman. Ini harganya lebih mahal daripada kalau kita pakai HPL putih atau melaminto nih teman-teman. Nah ini kelihatan jadi lebih lebih mewah teman-teman daripada kita pakai putih-putih standar aja. Banyak juga yang bilang, ya kalau misalnya kita sekarang punya dapur kan dalamnya nggak kelihatan, makanya putih aja. Ada benernya, cuman ya itu dia, kalau desain itu kepuasannya berbeda teman-teman. Semakin dia detail, semakin di dalamnya juga bagus, kita juga semakin enak nikmatinnya. Emang ini jarang-jarang banget kelihatan, cuman sekalinya kelihatan kan tetap kelihatan mewah nih. Nah bayangin kalau ini putih-putih aja, sederhana-sederhana aja, pasti nggak akan semenarik ini. Oke, di sini ya teman-teman bisa lihat. Nah ini adalah satu model pakai aluminium nih teman-teman. Nah ini pakai aluminium, di sini juga pakai aluminium nih. Nah ini tuh dibikinnya di sini pakai adu manis nih teman-teman. Habis itu dikasih kaca ribbon warna coklat nih. Tapi ini tipis aja, jadi nggak terlalu tebel. Jadi teman-teman kalau misalnya lihat begitu dinyalain lampunya itu, dia memberi kesan lebih mewah nih dibandingin yang kayak gini. Kan lebih mewah yang ini nih warnanya nih teman-teman bisa lihat ya. Begitu kita tutup nih sekarang, tuh kelihatan lebih mewah. Cuman yang kayak gini tuh ada kekurangan nih teman-teman. Nah ini adalah apa? Bagian sini tuh tajam. Bagian sini tuh tajam nih. Ini tajam nih. Jadi ini kalau gue sih lebih suka yang ada kayak gininya itu ada di bagian bawah nih. Jadi nggak kena sama kepala nih. Cuman kalau yang kabinet atas sudah setinggi ini tuh biasa digunain sama orang dewasa kan. Jadi sebenarnya nggak perlu takut juga karena kita udah lebih aware sama hal-hal kayak gini. Beda cerita kalau dia ada tingginya di sini. Kita buka begini bisa kena kepala anak kita nih yang belum bisa aware sama bagian-bagian kayak gini. Oke, di sini sederhana. Hah? Lampunya keren loh. Lampunya kenapa? Dicowok miring gini supaya pendarnya bisa sampai sana. Wah, ini dia benar juga. Nah, ini teman-teman nih ada satu ide yang menarik loh. Jadi ini itu dicowok nih miring. Ini miring, lampunya tuh ditaruh miring juga ke sana. Jadi pedarnya itu ke sana nih teman-teman. Idenya menarik loh. Jadi ini ketika kita punya kitchen set bisa juga pakai model kayak gini nih.
Ya inilah yang gue suka dari review-review rumah. Kenapa? Karena banyak ide-ide baru yang sebelumnya belum pernah kita lihat, sekarang bisa diaplikasiin di desain kita berikutnya. Bagus loh. Iya, gue pengen tiru. Lu pengen tiru ya? Iya. Iya. Kadang-kadang tuh lu kelihatan pinter tuh karena pengalaman, ya kan? Lu bikin kayak gini kan orang bilang lu, wah lu kesannya pinter gitu. Padahal sebenarnya nyontek. Aduh. Yang kerennya lagi sebenarnya ini man, warna ini sama wallpapernya mirip-mirip, senada, jadi membuat ruangan jadi terkesan lebih luas. Iya benar. Jadi teman-teman bisa lihat ini. Ini kan wallpapernya itu dipilih warnanya mirip banget ya. Itulah kenapa yang selalu gue bilang di video doi. Kalau kita tuh sekarang udah dapat desain interior nih, kita udah seneng nih sama HPL tertentu nih. Minta aja potongannya sedikit gitu. Nanti kita mau beli wallpaper kita bawa tuh. Jadi kita bisa mix and match dengan bener gitu. Habis itu kita mau beli, bahkan beli pos apa kayak gini nih. Vas bunga tuh bisa disamain gini kan sama HPL-nya. Jadi itu semuanya sama nih, makanya teman-teman bisa lihat nih, nggak sekedar cuma abu-abu loh. Ini kan abu-abu ya. Tapi kalau ditaruh di sini kan, tuh, menarik kan? Nah kalau ditaruh di sini, tuh, masih bagus kan? Ini gue yakin ketika desainer itu pergi nyari-nyari barang-barang kayak gini, dia tuh bawa potongan HPL-nya. Dan kalian kalau mau bikin kitchen set itu sama desainer interior atau sama tukang mebel, kalian berhak loh minta potongan HPL segini. Jadi bisa dibawa, dikantong-kantongin, bisa buat milih-milih aksesoris kayak gini. Oke, di bagian sini ya teman-teman bisa, wow ini keren. Ini dia pakai merek TK. Ini salah satu merek yang mahal nih. Buat jadi sink ya. Nah yang gue suka lagi ini under mount di sini. Jadi ini under counter lah. Jadi kelihatannya tuh lebih clean gitu. Harganya bedanya lumayan lah. Ini kalau teman-teman mau bikin kayak gini sama yang biasa mungkin bisa beda 1 juta, 2 juta. 2 juta lah, 2 juta untuk bikin kayak gini. Tapi kepuasannya itu sampai akhir kan. Teman-teman bayangin, kalau di sini ada sink. Habis itu dia ada sayapnya begitu. Biasanya di sini ada sealant-nya nih. Nah sealant-nya itu kadang-kadang kita pakai sealant transparan kan. Kalau sebulan 2 bulan mah kelihatannya rapi-rapi aja. Cuma lama-lama kena air gitu. Di sini mulai menghitam nih. Habis itu mulai jarang-jarang dibersihin. Airnya ngendap di sini, lama-lama si sealant itu berubah menjadi hitam. Itu jadi ngebikin si dapur kita kelihatan kumuh. Kalau kita pakai under counter kayak gini, nggak akan kayak gitu. Karena apa? Sealant itu ada di sini. Nggak kelihatan. Nah, itulah kelebihannya. Iya. Kenapa gitu? Jorok dia. Karena dia udah pakai sayap gitu, gue udah ingetin sih. Jadi bersihin gitu. Iya. Apalagi piringnya jarang dicuci kan? Apa? Numpuk banyak banget kan? Iya. Airnya luber, di sini rata. Nah itu jadinya kotor, ya kan? Sebenarnya ada solusinya. Gimana? Carilah pacar yang suka bersih-bersih. Gitu. Cuman denger-denger yang terakhir kurang suka bersih-bersih. Gue dimarahin nih. Ini keren loh. Ini apa? Jadi ini adalah satu keran yang bisa pindah-pindah nih. Habisnya ditaruh di sini. Ini mahal banget nih. Berapa deh harganya deh? 800. Ini kalau yang ini Modena ini. Modena ya? Gue beli nih soalnya. Ya, ini 1.800.000-an nih. 1.800.000 udah dapat diskon. 1.800.000 udah dapat diskon kali. Tergantung sih. Diskon kontraktor kali itu. Iya. Iya kan? Ya mungkin kalau teman-teman yang beli mungkin sekitar 2 jutaan lebih lah, 2,2-an lah ini. Ini Modena nih, bagus nih. Jadi bisa ke kiri, ke kanan gitu. Habis itu masih bisa dilepas, bisa dideketin ke sini. Oke, menarik. Jadi nggak bikin malas nyuci tuh man, harusnya. Kadang-kadang gitu. Kalau misalnya kita punya perabotan yang kayak gini-gini tuh, jadi nggak malas nyuci karena keren gitu. Banyak aksinya, ya kan? Wih, gitu kan. Jadi nggak bosen. Ya itulah teman-teman. Kalau di rumah itu juga ada gadget-gadgetnya. Ini termasuk gadget di dalam rumah lah. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat nih karena kita tahu nih space-nya nggak terlalu luas. Jadi di bagian sini tuh ada tempat-tempat untuk storage lagi nih. Jadi kalau rumah zaman sekarang itu emang kita harus ngutamain storage. Kenapa? Supaya rumah kita selalu kelihatan bersih. Ini yang istimewa dari apartemen ini. Apa teman-teman? Jadi kalau kita punya apartemen itu biasanya kita dapat satu balkon, ya kan? Nanti kita akan ngomongin yang lebih istimewa lagi di sana. Cuman ini udah istimewa banget. Jadi di bagian sini teman-teman tahu, ini kan adalah daerah servis. Jadi di bagian balkon ini itu adalah bagian balkon servis. Ini gue yakin ini adalah tempat untuk nanti jemur pakaian atau segala macam ada di sini nih teman-teman. Kenapa gitu? Karena di situ ada kompresor AC-nya. Jadi udara di situ pasti panas. Terus yang kedua, udah dikasih secondary skin. Secondary skinnya itu di double. Jadi ada yang horizontal, ada yang vertikal. Jadi dari luar apartemen ini nggak akan kelihatan kumuh nih teman-teman. Karena AC-nya nggak kelihatan.
secondary skin itu nutupnya bener-bener rapet gitu. Jadi nggak perlu teralis mana? Jadi nggak perlu teralis lagi dan udah spesial gitu dibikin. Apalagi buat teman-teman yang merokok, biasanya kan pasti nyari balkon yang enak kan. Nah kalau di apartemen-apartemen yang biasa itu mereka tuh kompresor sama tempat nongkrong udah gabung jadi satu. Kalau ini enggak, ini spesial untuk kompresor dan cuman untuk naruh baju supaya kering. Yuk, sekarang kita mau kemana? Kita mau ngeliat ke sini. Mau bewok lagi baju merah tuh. Ini jadi lampu merah kalau dulu kan? Iya. Enggak, ini lo tau nggak Nirvana siapa? Coba penyanyi siapa? Kurt Cobain. Nah, jangan kayak dia. AC/DC siapa penyanyinya? Nggak tahu dia. Pakai aja AC/DC Guns N' Roses. Guns N' Roses siapa coba penyanyinya namanya? Lupa gue mah. Ya, elah. Sule. Oke, nih sekarang kita lihat sebelah sini. Sebelah sini ada apa, teman-teman? Di sini ada satu tempat buat kerja, bisa buat dandan nih, teman-teman. Kenapa begitu? Karena di sini udah disiapin sama dia apa? Stop kontak. Dan di sini udah ada lampunya yang di sini nih, keren ya. Ini adalah satu lukisan yang keren banget, kontemporer. Cuma teman-teman bisa bayangin kalau misal punya lukisan sebagus ini, tapi cahaya pedarnya itu warna putih, nggak akan keluar nih kebagusannya. Nah ini dengan kayak gini teman-teman bisa lihat, dari bawah dia disorot, dari atas dia dikasih satu spotlight nih. Nah di sini teman-teman bisa lihat, ini di kiri kanannya itu ada satu storage lagi yang bisa digunain untuk apa? Untuk naruh barang-barang nih. Nah, ini sesimpel ini nih teman-teman. Ini warnanya kan beda ya. Warna orange dan putih. Tapi kalau teman-teman bawa HPL, habis itu ditaruh di sini, itu matching banget. Nah, jadi ketika kita nanti beli-beli barang-barang kayak gini, misalnya di Informa, di IKEA atau dimanapun lah ya. Nah, itu kita kalau bawa potongan HPL, kita berani untuk memilih warna-warna yang mencolok nih. Karena apa? Karena kita udah bawa potongan HPL, kita bisa. Tuh. Bagus ya? Ini warnanya sama kayak baju dulu mah. Apaan? Ini? Nah, ini juga sama nih. Ya kan? Cocok gak? Tuh. Jadi kita mesti, ya itu dia gue bilang. Ini selalu gue ingetin kalau kita mau bikin rumah kita menarik itu kan berarti permainan dekorasinya. Dekorasinya itu, ya itu. Kita mesti bawa contoh-contohnya HPL ini. Nah ini juga ini, HPL yang ini juga kalau perlu dibawa, jadi bener-bener bisa pas banget sama dekorasi yang kita mau. Nah di sebelah sini ada apa? Di sebelah sini ada kamar mandi teman-teman. Nah ini kamar mandi selalu gue ingetin, kalau kita milih pintu kamar mandi itu yang ada ventilasi kayak gini teman-teman. Jadi sirkulasi udara di dalam kamar mandi ini akan selalu bagus. Yuk kita masuk dalam sini. Oh, ini gue sukanya apa? Ini satu inspirasi yang menarik ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini dia pakai 2040 buat keramiknya, habis itu disusun pakai bata nih, model bata. Dan itu ada garis-garisnya teman-teman. Jadi kamar mandi ini tuh berasa luas banget. Walaupun ini garis-garisnya tuh kelihatannya kalau dari jauh nggak terlalu kelihatan, tapi garis-garis ini tuh secara psikologi mata ngebikin bener-bener jadi lebih lebar lagi ruangan ini. Kalau di sini teman-teman bisa lihat ini sederhana aja. Ini cuma pakai toto, habis itu di sini pakai homogeneous style teman-teman. Wah tapi rapi nih. Habis itu di sini masih dikasih ini lagi, ini digrepes nih. Bagus ya, ini rapi banget tukangnya men. Bagus. Di sini teman-teman ini pakai homogeneous style. Habis itu di bagian sini ada kacanya itu yang di sini ada bevelnya sedikit. Lucu ya. Rapi nggak rapi tergantung harga bayaran tukangnya. Apa? Rapi nggak rapi tergantung harga Jangan bayaran. ngomong kayak gitu, Benga. Jangan. Jangan ngomong kayak gitu. Emang tukang lu mahal? Kalau tukang murah-murah pasti hasilnya nggak bagus. Iya, ini semua juga tahu. Iya. Woi, gimana coba ulang. Rapi nggak rapi itu tergantung pembayaran tukangnya kan. Iya, itulah teman-teman. Jadi kalau kita milih tukang itu juga bayarannya harus bagus teman-teman. Supaya apa? Supaya hasilnya rapi teman-teman. Kerja mereka tenang, uang yang mereka dapat juga banyak. Jadi ketika mereka kerja tuh bisa fokus, jadi bisa rapi teman-teman. Tapi ya nggak semua begitu juga. Kadang-kadang udah dibayar mahal juga bisa jelek. Bener gak? Makanya harus lihat hasilnya dulu. Makanya harus lihat hasilnya dulu. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Yuk sekarang kita lihat ke sini. Ini adalah satu shower ya. Oh shower rain man. Shower rain merek Brohe. Oh ini merek mahal nih. Boleh lah. Nah ini teman-teman bisa lihat. Ini enak banget ya. Bahkan untuk ukuran orang yang setinggi gue juga masih enak banget. Kalau yang ini kan dia emang bisa di naik turunin. Oke.
Sini teman-teman. Nah, yang gue suka apa adalah pemilihan warna-warnanya dari apartemen ini. Gue bilang sih keren loh. Jadi ini orang nggak males. Ini kan homogeneous style ini beda sama ini. Beda juga sama ini. Biasanya kadang-kadang suka disama-samain aja. Kalau ini nggak, ini beda. Ini pakai keramik. Nah, ini keramiknya itu benar-benar keset ya, bagus banget emang pemilihannya buat kamar mandi. Dan di sini ada floor drain-nya. Di situ ada floor drain-nya. Jadi kalau kita punya kamar mandi dengan konsep basah dan kering kayak gini, kita harus punya 2 floor drain teman-teman. Kalau di bagian sini teman-teman, ini cuman ini aneh nih. Ini apa sih? Kenapa ditaruh di sini? Mestinya ini ditaruh di atasan dikit nih. Ini kok kayak gini kan? Ya itulah. Tapi ini modelnya bagus ya. Teman-teman, kalau kita di kamar mandi itu kita harus punya exhaust fan kayak gini supaya udara sirkulasi itu juga baik ya teman-teman. Nah ini udah disiapin sama dia di sini buat water heater dan di situ udah ada listriknya. Oke, sekarang kita mau kemana? Kita mau ke bagian sini. Ini ada satu meja makan. Cuma meja makannya aneh nih. Bentar ya. Oh enggak, ini hiasan ternyata. Bener nih berarti. Gue pikir tadi ini adalah bisa dibuka storage-nya. Padahal enggak, storage-nya kan dibuka dari sana. Di sini dikasih kayak gini, tali air gini, supaya kesannya di depan itu sama di sana sejenis nih teman-teman. Tapi ini palsu. Karena storage-nya udah ada di sebelah sana. Nah ini mejanya itu bisa dipanjangin kayak gini teman-teman. Nah ukurannya kecil banget ya. Jadi sebenarnya kalau menurut gue sih mendingan udah langsung aja dimatiin begini buat 4 orang. Toh juga space-nya masih cukup untuk 4 orang nih. Jadi kalau kita punya tamu nggak perlu repot kayak gini. Tapi gue ngerti juga sih karena ini supaya space di sini lebih besar ya, lebih lega. Tapi tetap aja lebarnya tuh kurang teman-teman, karena kalau kita punya satu meja makan itu paling bagus di sini itu 90 cm. Jadi kalau kayak gini kan, teman-teman bisa lihat nih, tempat duduk udah enak. Sebenarnya kan ke sana masih bisa lagi. Cuman ini nih, kayak kita punya meja makan kayak begini, kita taruh piring begini, kita nggak bisa taruh hidangan-hidangan yang tambahannya di sini nih teman-teman. Jadi ini semua harus jadi ditaruh di dalam piringnya. Jadi nggak ada tambahan-tambahan daging atau apa segala macam di sini. Atau mungkin malah ditaruh di sini ya. Lucu juga sih konsepnya. Menurut kalian bagus nggak kayak gini? Aduh, pentok dikit. Nah, ini teman-teman nih. Teman-teman bisa lihat ini satu lampu. Lampunya itu menarik ya. Ini pakai Edison light. Abis itu ini modelnya itu apa ya? Semacam industrial gitu. Abis itu di sini emas. Nah, ini karena ini mejanya kotak, ini juga dia bentuknya mengotak nih. Bukan membulat nih. Nah, jadi cocok banget untuk meja yang model kayak gini. Nah, di sebelah sini ada apa teman-teman? Di sebelah sini adalah living room-nya. Oke, living room-nya seru ya. Ini agak Jepang-Jepang gitu, karena sekarang terakhir lagi ngetren Jepang-Jepang. Di bagian sini adalah buat nonton TV-nya. Di bagian sini, ini adalah ambalan-ambalan yang tadi juga kesukaannya si Doi. Di sini nggak ada sudutnya nih teman-teman. Jadi ini benar-benar ramah buat anak ya. Bagus. Kalau untuk lacinya dia udah pakai soft closing teman-teman, bagus. Nah ini adalah satu ide yang menarik nih. Jadi kalau kita pengen punya stop kontak nih, stop kontak, internet segala macam di sini, itu bisa pakai model kayak gini nih. Jadi dibolongin di sebelah sini. Cuman ini kebalik. Mestinya lubang itu ada di sebelah sini. Jadi si kabelnya itu lebih dekat ke sini. Kalau ini kan kabelnya tetap ngewer ke sini. Gitu teman-teman. Ya kebalik ini. Dan yang nggak kerennya itu adalah apa? Di bagian sini tetap nggak ketutup kan? Gitu. Jadi kalau menurut gue ini mesti ada dikasih satu tambahan lagi begini. Jadi nanti pada akhirnya ketika ini udah di sini, dia naik ke atas itu masih bisa ditutup lah. Mungkin portable aja begitu, klak gitu. Kalau nggak sininya yang bisa dibuka malahan. Ini yang dibuka? Iya, bisa ke bawah gitu. Kabel-kabel sementara kalau udah selesai tutup lagi. Ah, itu bener juga tuh. Jadi bisa juga ini di sini dibikin yang bisa dibuka tutup gitu. Jadi kabel-kabelnya itu nanti bisa keluar di sini. Jadi semuanya itu kelihatan lebih rapi. Tapi ide ini menarik. Ini nyonteknya dari mana? Nyonteknya dari meja belajar nih teman-teman. Meja belajar sekarang di IKEA modelnya kayak gini. Gue udah nyontek nih di rumah soalnya. Bagus. Oke, nah ini teman-teman lihat di sini permainan lampunya juga bagus. Di sini ada indirect lamp-nya. Di sini juga ada. Oke, di sini ada untuk security nih teman-teman. Jadi kalau kita ada yang ngebel di situ, kita bisa lihat orangnya setuju baru kita bisa masuk ya. Ini bel lah, bel canggih lah. Oke. Nah di bagian sini ada sofa ya teman-teman. Sofanya itu dikotakin gitu ya, lucu ya. Ini kenapa sih begini? Ini tuh adalah struktur nih teman-teman.
Jadi sekarang kalau kita punya struktur kayak gini, desainer interiornya harus berpikir keren supaya bisa menarik gitu. Karena kan sekarang ini kolom strukturnya nggak bisa diubah gimana-gimana nih. Ini harus tetap ada nih. Nah ini sekarang desainer interiornya bikinin kotak begitu. Di situ dikasih lampunya itu. Nah itu teman-teman bisa lihat. Itu karena coakannya itu, lampunya itu jadi langsung menghadap ke si lukisan ini. Habis itu di sini dikasih lagi satu indirect lamp lagi ke atas. Dikasih sofa begini. Oke. Ini enak loh. Dan ini TV yang di depan kita tuh besar loh teman-teman. Dan enak banget levelnya. Jadi ini cukup lah kalau untuk berdua nonton TV di sini, nonton film, pas banget ya teman-teman. Dan gue suka sih modelnya. Jadi kelihatan kayak Jepang-Jepang gitu. Dan yang gue suka di apartemen ini itu udah disiapin stop kontak yang banyak nih. Jadi kita nggak perlu ketakutan kehabisan stop kontak nih. Oke, sebelum kita ke kejutan yang di sana, kita mau ke sini dulu. Ada apa di sini? Inilah kamar tidurnya teman-teman. Ini adalah satu. Wow. Jadi kamar tidurnya itu ada TV-nya lagi di sini. Ini ada lemarinya di sini buat TV. Ini gue suka banget dari apartemen ini apa pemilihan warnanya dan tata layoutnya sih. Jadi di sini juga masih teman-teman bisa lihat nih. Sebelah TV ini, antara TV sama lemari ini, itu ada satu tempat yang bisa digunakan untuk rias nih teman-teman. Nah ini menarik banget ya. Jadi kalau kita tuh sekarang mau bikin kaca rias itu bisa modelnya oval-oval kayak gini, langsung tempel aja. Atau bisa ditambahin besi kayak gini nih. Jadi ngebikin si kaca ini tuh ada treatment khususnya yang ngebikin dia kelihatan lebih menarik. Nah di bagian sini teman-teman bisa lihat, ini ada roller blind ya. Nah itu loh teman-teman bisa lihat ya. Di bagian sini tuh ada dicoak ya. Jadi ketika kita mau nurunin si roller blind itu, bisa bener-bener ketutup dan nggak gangguin si meja ini. Teman-teman bayangin kalau misalnya ini nggak dicoak, jadinya cuma bisa nutupin ke sebelah sini. Dan akhirnya bagian bawah itu nggak ketutup. Jadi kalau kita tidur itu nggak bisa bener-bener gelap. Wih. Ini yang unit yang rumah contoh ini mantap sih. View-nya ke situ langsung kolam renang. Mana kolam renang? Oh iya. Nggak ada yang berenang tapi doi. Panas man. Apa? Entah sore kali. Oh puasa nih. Mana sih puasa mau berenang loh. Wah ini view-nya keren sih. Dari kamar aja view-nya keren nih. Ini yang benar-benar tadi gue bilang, apartemen ini tuh punya green area yang besar banget nih teman-teman. Mantap. Nah, oke kita lanjutin ya. Di sebelah sini ini ada apa? Ada satu lemari yang lagi ngetren. Ini yang gue suka nih teman-teman. Jadi kalau kita mau bikin satu lemari itu pakai model yang kayak gini, itu yang tajam-tajam di bawah sama tajam-tajam di atas, jadi nggak akan nyelakain kita nih. Makanya gue lebih suka model yang kayak gini adalah untuk jadi lemari pakaian. Nah ini tuh pakai aluminium, di sini pakai ribbon. Nah ini di dalamnya itu pakai HPL yang fabric lagi. Jadi kalau gue sih selalu setuju ya, kalau misalnya kita bikin satu rumah itu kalau bisa HPL itu dua macam aja. Kayak ini kan dia pakai HPL yang warna ini, habis itu pakai HPL yang warna ini nih. Nah, ini udah padu-padannya ini terus dari tadi. Ngebikin apartemen ini tuh kelihatan lebih apa ya? Kelihatan simple, elegan, dan sesuai sama tagline-nya dia nih, yaitu luxury, ya kan? Di bagian sudutnya ini, itu kan selalu kita kesulitan nih. Kalau kita ngedesain tuh bagian sudut ini agak susah. Nah, ini lebih baik kita bikin kayak gini nih. Nah, ini di sini. Ini ada tempatnya kosong begini, di sini ada laci-lacinya nih. Nah ini laci-laci favorit gua nih. Kenapa? Karena ini nggak jepit nih. Jadi kalau kita mau bikin laci buat satu meja, yang bener tuh kayak gini nih teman-teman. Jadi di sininya tuh ada top table-nya tuh dilebihin sampai sini, habis itu begitu ditutup dia rata begitu. Nah supaya lebih menarik kita bisa pakai bronze mirror kayak gini nih teman-teman. Dan itu dilengkapi sama besi hollow 2x2 nih teman-teman. Dan jangan lupa kalau kita mau rumah kita benar-benar kelihatan bagus atau apartemen kita kelihatan bagus, jangan lupa selalu bermain lampu. Langsung kelihatan jadi lebih menarik kan teman-teman. Jadi kita harus main banyak lampu tapi wattnya dikecilin. Jadi lebih baik itu kalau misalnya lampunya itu banyak daripada lampunya satu tapi wattnya gede. Rumah kita akan kelihatan flat. Kalau kita punya banyak lampu kayak gini tapi kecil-kecil, rumah kita akan kelihatan lebih menarik. Oke, ternyata teman-teman, kita mau kasih kejutannya itu dari mana teman-teman? Mau dari sini atau dari depan? Sama aja. Karena apa? Inilah keistimewaan yang nomor 1 dari apartemen ini. Yaitu apa teman-teman?
kita punya balkon yang luar biasa besar. Wow. Dan ini udah pakai aluminium. Pintu geser. Sekarang kita mau kemana? Kita mau ke balkonnya. Ini balkon benar-benar besar nih teman-teman. Bayangin kalau kita tinggal di sini, kita bisa ajak teman-teman kita, bisa barbekyuan di sini, bisa pacaran sama istri kita. Benar-benar dalam keadaan yang luas. Keadaan akan menjadi selalu romantis. Bener nggak, Doy? Yoi. Lu jangan begitu-begitu, ntar lu jatuh aja. Aduh. Dan ini yang gila adalah view-nya teman-teman. View-nya itu benar-benar hijau banget karena itu tadi gue bilang, bangunan ini tuh cuman dibangun 1 hektar, sedangkan kalau untuk lingkungannya itu tetap dibiarin hijau sebanyak 6 hektar. Yang kerennya lagi, si balkon ini teman-teman bisa lihat nih, ini pakai kanopi yang bisa dilipat-lipat nih. Wih, jadi langsung terang ya di bagian sini ya. Jadi kalau kita hujan atau masih mau nongkrong habis itu atau kepanasan siang-siang, kita tinggal tutup lagi nih. Langsung rapet dan bisa langsung digunain di segala cuaca. Bisa berjemur kayak di Bali dong, Mas. Bisa berjemur kayak di Bali, bro. Tapi kalau nggak ada yang nemenin, percuma. Tapi kalau nggak ada yang nemenin, gue percuma. Masa gue lagi yang nemenin? Nah, sekarang kita udah sama Pak Yuko dari Citra Lake Suite nih, teman-teman. Jadi sekarang zaman corona, teman-teman. Jadi sekarang yang pakai masker gue aja. Pak Yuko jangan, supaya kelihatan mukanya. Siap. Ya kan? Jadi kalau teman-teman ketemu di mall juga bisa tahu nih Pak Yuko. Sekarang kita mau nanya-nanya Pak Yuko ya. Ya, oke, boleh. Ya. Sebenarnya kenapa sih orang itu harus beli rumah di Citra Lake Suite ini, Pak? Kita mulai dari kawasan dulu kali ya. Jadi kawasan Citra ini kan sebenarnya udah dari cukup lama ya, dari tahun 80-an mungkin. Jadi dan terus berkembang, Pak. Jadi asal mulanya adalah dari Citra 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai sekarang yang salah satunya ini apartemen Citra Lake Suite ini ya, kita di posisi Citra 6, Pak. Oke. Dan Citra 6 ini kalau Bapak lihat sekelilingnya itu merupakan kawasan yang sudah jadi, Pak. Jadi sudah jadi dalam artian bahwa populasi sudah sangat banyak, didukung dengan infrastruktur yang banyak seperti misalkan sekolahan, rumah sakit, lalu untuk retail ya, jadi shopping center. Jadi segala kebutuhan itu sudah ada, Pak, di sini, Pak. Jadi kalau kita bicara ini sudah jadi kota mandiri, Pak. Jadi kita sudah bukan jual mimpi lagi, gitu loh. Nah, Pak, itu kan kalau tadi dari kawasannya. Ya. Kalau dari proyeknya sendiri, buat si apartemen ini gimana sih? Nah, ini project Citra Lake Suite ini unik, Pak. Jadi kalau saya boleh bilang, kalau Bapak nyari di satu Jakarta, itu sangat sulit untuk cari project seperti kita. Kenapa? Karena dengan total land kita itu sekitar 7 hektar. Kita hanya develop sekitar 1 hektar, Pak. Wow. 6 hektarnya itu untuk apa? Jadi kita bangun area penghijauan yang sangat luas gitu. Jadi terdiri dari danau, lalu penghijauan pepohonan. Jadi kalau saya boleh bilang, kalau Bapak cari daerah Jakarta itu nggak akan ketemu, Pak. Jadi kita buka kaca view balkon itu view-nya danau besar, bagus sekali gitu. Terlebih lagi total unit kita nggak banyak, Pak. Hanya 2 tower, 250 unit. Jadi very limited dan eksklusif, saya berani jamin. Nggak akan ketemu lagi dengan konsep seperti ini khususnya di area Jakarta ya. Jadi agak sulit carinya. Jadi Apalagi dengar-dengar udah tinggal 50 lagi, jadi mesti benar-benar cepet-cepet nih ya kalau iya, ke sini ya. duluan aja, Pak. Gitu loh. Karena unit kita tersisa juga terbatas dan nggak banyak sisanya. Oke. Nah, Pak, ini kan sekarang kita mau nanya satu pertanyaan yang paling penting nih di acara kita, yaitu masalah duitnya nih. Jadi ini ada yang paling murah itu berapa sih kalau buat apartemen ini, sama yang kita review ini berapa sih harganya? Habis itu ada promo-promo spesial nggak? Pasti ada, Pak. Jadi kalau untuk masalah pricing ya, harga kita boleh dibilang cukup terjangkau. Jadi kita range harga kita start dari 1,4 M sampai sekitar 3 M, Pak. Oke. Untuk ukuran paling besar ya. Iya. Dan menariknya apa? Kita lagi ada spesial promo. Jadi free DP kita bayarin, Pak. Jadi Bapak hanya bayar booking fee sekali, DP-nya kita bayarin, Bapak langsung huni. Plus gitu. kita lagi ada kebijakan pemerintah dari pusat ya, untuk stimulus itu free PPN, Pak. Jadi sudah kita kasih subsidi DP 10%, plus kita kasih free PPN lagi, Pak. Oke, berarti nanti saya tinggal KPR tuh berarti? Jadi langsung KPR aja, Pak. Nggak perlu bayar oke. DP, Pak. Langsung bayar cicilan, Bapak bisa huni langsung di apartemen Citra Lake Suite. Jadi kebanyakan milenial mungkin bingung ya cara cari DP segala macam ya. Kita pikirin, Pak, caranya gitu. Kita bantu.
Nah teman-teman bisa tahu nih kalau misalnya kita sebagai milenial tuh kadang-kadang susah banget ngumpulin DP. Nah kali ini di apartemen ini udah dibayarin sama developernya. Jadi teman-teman tinggal datang ke banknya, tinggal datang ke sini, habis itu langsung ngajuin KPR. Kalau semuanya sesuai sama pendapatan teman-teman segala macam, udah bisa langsung huni di sini. Ready stock, Pak. Langsung huni. Tuh teman-teman bisa dengerin dari Pak Yuko kalau ini adalah ready stock. Jadi ketika teman-teman datang ke sini, semuanya disetujui sama bank, udah bisa langsung huni di sini. Ya sekian wawancara kita sama Pak Yuko. Makasih banyak ya Pak ya. Thank you, Pak. Oke, sampai jumpa di acara kita yang selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Oh iya, sekarang kita udah punya TikTok nih. Jadi kalau teman-teman pengen dapet tips-tips finansial, tips-tips tentang rumah, bisa ikutin TikTok kita nih, Arsitektur Indonesia. Jangan lupa juga bantu kita bantu kita untuk follow Instagram @arsitekturindonesia. Sampai jumpa, ciao. Citra Lake Suite, gue lupa namanya men. Jadi ngebikin kita kalau punya rumah di sini, jadi ngebikin kita penghuni di sini itu akan betah. Nah sekarang kita udah sama Pak Yuko dari Citra